الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para hadirin, saudara-saudaraku yang dicintai Allah yang telah berhadir di Masjid Al-Makmur Lamprit, Kota Banda Aceh, para pendengar Radio Masjid Agung Sunda Kelapa Jakarta dan Radio Bosowa Makassar Sulawesi, dan juga yang mengikuti kami melalui media sosial dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan kajian kita membahas pemikiran seorang ulama besar Mesir bernama Syekh Muhammad Al-Ghazali melalui kitab beliau yaitu Mushkilat fi Tariq Hayat Al-Islamiyah, tentang problematika kehidupan umat Islam kontemporer. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sorotan beliau tentang masalah problematika pendidikan di tempat kita. Yang beliau sebutkan itu adalah di negeri Arab. Ya, tapi kita lihat apakah sama problemnya dengan di negeri kita atau tidak. Ya, permasalahan pendidikan. Hal ini pertama sekali kita sebutkan bahwa semua kita setuju bahwa dunia pendidikan kita ada masalah besar yang harus kita selesaikan dan menjadi PR bagi generasi kita untuk generasi kita yang akan datang. Nah, kalau seandainya masalah pendidikan ini tidak terselesaikan masa generasi kita ini, maka generasi yang akan datang pendidikan yang mereka dapatkan akan lebih runyam lagi dan kondisi masyarakat kita belum mendapatkan solusi yang terbaik. Nah, di sini Syekh Muhammad Al-Ghazali beliau membedakan antara dua macam sakafah, kata beliau, ilmu pengetahuan sakafah al-dzatiyah dan al-thaqafah al-ammah. Ada ilmu pengetahuan yang bersifat general dan ada ilmu pengetahuan yang bersifat khusus. Yang khusus ini beliau istilahkan dengan thaqafah al-dzatiyah atau ilmu pengetahuan yang bersifat identitas. Ilmu pengetahuan yang bersifat identitas itu tidak umum tapi khusus. Tidak semua negara ada, dia hanya ada di tempat kita, di masyarakat kita, enggak ada di tempat orang lain. Tapi di sana ada ilmu pengetahuan yang sifatnya adalah umum. Nah, ilmu pengetahuan umum ini semua dimiliki oleh semua bangsa, semua negara, semua umat, ya, semua suku. Seperti misalkan ilmu fisika, kimia, matematika, ya, ilmu umum itu adalah ilmu yang semua orang punya saham di dalamnya. Mereka semua berkhidmah, ya, untuk memajukan setiap cabang ilmu tersebut. Tapi di sana ada ilmu sifatnya adalah ilmu yang bersifat identitas. Ilmu yang bersifat identitas itu adalah seperti apa? Ilmu sejarah, ilmu bahasa, ilmu sastra, ilmu agama. Ya, bahkan masuk di sini misalkan ilmu hukum juga kadang, ya. Ilmu sosiologi walaupun umum tapi ada khususnya. Nah, ilmu yang bersifat identitas ini beliau menyorot dalam hal ini. Ilmu yang bersifat identitas inilah yang menjadi fokus daripada para penjajah dulu. Para penjajah dulu. Kalau kita di Nusantara ini, kita punya sejarah kita sendiri yang berbeda dengan sejarah orang Perancis, orang Inggris, orang Belanda. Kita punya sejarah kekayaan kita sendiri. Begitu juga dengan ilmu sastra. Orang Belanda kalau mau belajar sastra kita harus belajar dari nol dari kita. Kitalah yang mengajarkan mereka. Nggak ada istilah mereka lebih pintar dari kita, nggak ada. Orang Perancis, orang Inggris harus belajar sastra kita dari kita. Itu kepunyaan kita.
sejarah kita, sastra kita, bahasa kita, ya. Begitu juga dengan agama kita, ilmu agama kita, itu adalah ilmu-ilmu yang merupakan ilmu identitas, sakafah adzatiyah. Beliau menanyakan dalam hal ini, mana saat ini yang lebih populer di kalangan anak-anak kita, mahasiswa? Ilmu yang bersifat general umum atau ilmu yang bersifat identitas kita? Mana lebih disukai? Mana fakultas yang lebih banyak diminati? Fakultas sastra, sastra Melayu, sastra Indonesia misalkan, ya. Mana lebih banyak dengan ilmu bahasa Inggris, dengan fakultas atau di bahasa Inggris, mana lebih banyak? Hah? Inggris lebih banyak. Sastra Arab itu adalah berhubungan dengan agama kita, sedikit sekali orangnya, ya. Nah, apakah salah? Beliau bukan mengatakan salah, tapi beliau ingin katakan bahwa kalau ingin mengetahui bagaimana identitas kita ke depan, lihatlah bagaimana pendidikan kita yang mengarah kepada penguatan identitas kita, keagamaan kita, budaya kita, ya, ilmu kekhususan yang kita miliki. Kalau misalkan permasalahan dengan ilmu kimia, ilmu fisika, biologi, geologi dan yang lain, ya, orang lain akan banyak mengajarkan kita. Kita mungkin nggak bisa mengatakan bahwa Indonesia menjadi pelopor nomor 1 ilmu kimia. Hari ini nggak sanggup kita. Tapi kita bisa mendikte orang lain dalam masalah ilmu sejarah kita, dalam sastra kita, ya. Begitu juga dalam masalah ilmu tentang agama kita. Nah, beliau katakan semestinya kedua macam ilmu ini berbarengan seiring harus kita pelajari. Tidak ada istilahnya yang umum itu lebih penting, yang ini tidak begitu penting. Kalau seandainya mahasiswa kita atau kita masih tidak bisa menyamakan kedudukan dua macam ilmu ini dalam kehidupan kita hari ini, dalam dunia pendidikan kita hari ini, maka pendidikan kita ke depan akan hilang identitas. Maka beliau di sini menyebutkan, sayang sekali ada orang-orang pintar, baik yaitu di negara Arab. Kita tahu banyak orang-orang pintar di negara Arab yang peraih Nobel, ya. Seperti misalkan kalau dari Mesir itu Ahmad Zuhail. Ahmad Zuhail itu adalah peraih Nobel bidang kimia, yang orang yang menemukan pertama femtosecond, jadi femtometer untuk mengukur yaitu gerakan subatomik yang sangat kecil sekali, ya, sehingga memunculkan satu cabang ilmu baru di dalam ilmu kimia. Nah, Ahmad Zuhail, beliau pintar dalam bidang ilmu kimia. Beliau bilang, Syekh Muhammad Al-Ghazali bilang bahwa banyak orang-orang hebat dalam bidang ilmu umum dari negara kita, dari negara Arab, dari kita, tetapi hubungan mereka dengan agama kita tidak ada. Kadang mereka hanya populer di bidang itu, tapi apa manfaatnya bagi umat mereka, bagi agama mereka? Akhirnya kita tidak tahu di mana manfaatnya bagi umat, di mana manfaatnya bagi agama. Kenapa? Karena dalam pendidikannya tidak diseimbangkan antara pendidikan identitas dengan pendidikan ilmu umum. Kita perlu kepada sastra Aceh dipelajari, ya, itu identitas kita. Dengan sastra Aceh misalkan, atau sastra Indonesia, sastra Melayu, kita yang mendikte orang lain di dunia ini. Kalian mau belajar ini, mari ke tempat kami akan mengajarkan kalian. Kita bisa jadi raja dalam bidang itu. Kenapa? Kita lebih paham, kita lebih tahu dalam bidang ini. Ini begitu juga dengan sejarah kita. Betapa banyak kita peduli dalam pendidikan kita dengan sejarah kita, karena itu identitas kita. Tapi kalau bicara masalah sejarah luar negeri, itu punya orang. Kalaupun kita nggak belajar, mereka sudah membudidayakan sendiri sejarah mereka. Mereka punya referensi banyak. Khususnya untuk Aceh kami ingin sampaikan, masalah sejarah Aceh, ya,
itu sangat kaya sekali, tetapi sangat minim orang yang ingin mempelajari bidang itu. Alhamdulillah, kalau lihat di Facebook ada kawan-kawan generasi baru sekarang pencinta sejarah Aceh, mereka sebut dengan MAPESA, Masyarakat Pencinta Sejarah Aceh. Itu adalah mereka bergerak hari ini meneliti tentang permasalahan sejarah Aceh, membongkar sejarah Aceh yang masih banyak tidak diketahui oleh orang, ya. Itu dengan swadaya pribadi, uang saku mereka sendiri, nggak ada yang membantu, nggak ada. Nggak ada kepedulian untuk itu, baik dari tingkat pemerintah atau tidak ada lembaga-lembaga lain. Dari uang sendiri, mereka yang membaca manuskrip-manuskrip, kemudian juga membaca kuburan-kuburan yang merupakan ternyata adalah para orang-orang hebat Aceh terdahulu. Itu identitas kita. Ilmu di bidang ini kita butuhkan, kawan-kawanku sekalian. Nah, maka apa yang ingin disampaikan oleh Syekh Al-Ghazali yang kami sarikan dalam hal ini adalah apa? Seimbangkanlah antara pendidikan ilmu pengetahuan yang bersifat identitas dengan ilmu pengetahuan yang bersifat umum. Kita ingin untuk bersaing dengan orang lain bidang kimia, fisika, kedokteran, kita perlu itu. Teknologi, informatika, kita perlu. Bukan nggak perlu, perlu. Tapi pada saat ternyata ilmu yang bersifat identitas itu kita lupakan, petaka bagi kita sendiri. Bermasalah dengan kita sendiri. Generasi ke depan akan buta mereka terhadap sejarah mereka sendiri, terhadap bahasa mereka sendiri. Sekarang ini sudah jarang kita dengan syair-syair, pantun-pantun Melayu yang nampak santun sekali. Sudah nggak tahu lagi kita cara membuatnya. Ya. Kenapa? Sastra kita sudah terbelakang. Sudah jarang kita orang-orang yang sastrawi menulis secara sastra, itu tidak ada. Novel-novel ya, yang dikarang hari ini jauh berbeda dengan novel-novel zaman dulu. Zaman dulu penuh dengan sastra, tapi kalau saat ini mungkin sangat jarang sekali. Kenapa? Karena hasil didikan kita yang jauh daripada itu. Nah, ini ya. Disinilah beliau sampaikan, wa indama na'udu ila qawaidina ar-ruhiyah wal fiqh labudda min tajannu mahdurat katsirah. Kemudian beliau balik bicara tentang masalah pendidikan khusus masalah agama yang menjadi identitas kita. Pendidikan identitas kita, masalah agama. Pertama, al-aqaid indana aqallu kamman wa kaifan min al-kutub allati tu'ariduha wal mujadalat al-firagh allati huffat biha wallati tasha'abat qadayaha duna ma sabab. Beliau sedikit mengkritisi tentang bagaimana kita mempelajari agama kita. Pertama, di bidang akidah, beliau bicara bahwa cara kita mengajarkan akidah yang harus dipahami oleh umat itu adalah akidah yang mudah dan simple. Mau ajarkan akidah Islam kepada umat, kepada orang awam, ajarkanlah akidah secara simple, secara mudah. Jangan justru diketahui orang masalah akidah itu masalah perdebatan rumit. Baru hari pertama belajar akidah sudah bicara tentang masalah qada dan qadar itu gimana Ustaz? Gimana teori kasab menurut Imam Al-Asy'ari? Itu bukan untuk Anda, untuk yang belajar khusus, ambil takhasus itu. Baru kita jelaskan. Masalah akidah beliau sebutkan itu adalah masalah yang semua orang kalau kita ajarkan semua orang akan sepakat, orang semua akan setuju. Ajarkanlah itu di depan umum. Tapi kalau masalah yang ada rumit di dalamnya, menimbulkan kontroversi, jangan jadikan akidah umat, ilmu akidah umat, ilmu kontroversi. Akan runyam masalah agama kita. Jadi untuk orang umum, ajarkanlah akidah itu yang sangat mudah. Dari Al-Quran, dari Sunnah, begitu juga daripada karangan-karangan para ulama yang sifatnya adalah basit sederhana. Ya, makanya kalau kita lihat seperti Imam As-Sanusi misalkan, beliau mengarang kitab bidang akidah itu berlevel. Ada surah ya. Jadi berlevel sampai kubra. Jadi ada akidah yang untuk tahap orang awam biasa, atau istilah ulama al-mutaakhirin juga mengatakan kifayatul awam ya, buku akidah yang cukup untuk orang awam. Itu siapapun yang baca mudah sekali. Jadi untuk para pendai-pendai kita, kalau bicara masalah akidah, masalah yang rumit,
jangan ngomong di depan orang awam yang banyak masalah akidah. Sehingga orang berpikir akidah itu, masalahnya saya nggak paham tadi apa dikatakan sama Ustaz itu. Padahal masalah akidah yang mereka wajib paham. Harus masalah yang mudah. Kalau masalah perdebatan yang rumit itu di ruang kecil untuk kelompok tertentu, untuk orang-orang tertentu. Makanya kenapa kalau diajarkan dikatakan Ustaz Amri kok jarang bicara masalah akidah meluruskan yang rumit-rumit itu. Yang rumit-rumit itu enggak kita luruskan di depan orang awam langsung. Tapi siapa yang membutuhkan kita ajarkan. Sedangkan permasalahan yang harus kita ajarkan adalah yang semua kita sepakat, yang semua kita adalah mudah mencernanya. Kita tidak ingin akidah Islam ini dipahami orang rumit. Kalau bicara masalah akidah sudah lari orang. Kenapa sulit? Enggak. Akidah itu sesuatu yang mudah sekali. Karena semua orang kalau salah memahami akidah akan bisa jadi kafir. Maukah kita orang seperti itu? Salah paham? Enggak mau kita. Nah, begitu. Nah, selanjutnya, wahya tustafadu min kitabillah wa sunnati rasuli fi waqtin qalil wal muhim an tushabbisu bil qalb wa tatahawwal ila quwwatin dafi' wa nurun yudhi'ut tariq. Maka akidah yang kita ajarkan kepada orang awam, kepada umum adalah itu yang bisa menenteramkan hati mereka dan menguatkan batin dan hati mereka, ya. Kemudian akan menjadi sebuah kekuatan besar dalam mereka berbuat. Itu tujuan dan bagaimana akidah untuk orang awam kita ajarkan. Kemudian beliau sebutkan wal ibadat wa ulumuha laysat bahran tamman la sahila lahu innaha fi dinina sahlatul fahmi wal ada. Yujad nasun yuhibbuna an yashrahu taharah li shalah fi syahrin min zaman. Kemudian ini Syekh Al-Ghazali bilang. Beliau bilang apa? Begitu juga masalah ibadat, pendidikan masalah ibadat dan ilmu tentang masalah ibadat itu adalah bahran. Kalau bicara masalah ilmu ibadah itu adalah lautan yang sangat luas, enggak akan selesai. Innaha fi dinina sahlatul fahmi wal ada. Tetapi kalau mau dipraktekkan ilmu tentang ibadah dalam Islam itu sangat mudah sekali. Tidak sulit. Karena ilmu ibadah itu adalah ilmu praktis. Tapi ketika dibahas secara teori, kata beliau, ada orang yang bicara masalah taharah itu lebih daripada 1 bulan belum selesai masalah wudhu. Kapan wudhunya? Kata beliau, kapan wudhunya? Maka ajarkanlah yang mudah untuk dipraktekkan. Secara teori itu perlu pendalaman, tapi enggak semua orang kadang perlu pendalaman itu. Jadi harus dipilah-pilah. Ada orang yang mereka ketika bicara masalah wudhu, sekali wudhu dia harus paham wudhu yang benar seperti apa. Udah besok langsung praktek perbaikan cara wudhunya. Kalau bicara masalah teori mulai dari niat berwudhu kapan, kemudian masalah ini tuh banyak sehingga orang berpikir ini masalah wudhu nampaknya harus tahun belajar baru mantap. Kapan orang beramalnya dengan baik? Ini bukan kata-kata saya, ini adalah kata Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam hal ini. Inna hadzal maslak darbun min al-batanah al-muqannah qad sya'a fi usul syatta i'tibar al-kalam fil Islam wal amal al-awwal wal akhir bihi. Sehingga beliau mengatakan kita tidak ingin dalam pendidikan agama kita itu lebih kepada banyak ngomongnya. Susah untuk diterapkan. Agama itu harus mudah untuk diterapkan. Maka setiap kajian, pengajian kita ingin mudah-mudahan orang paham dengan benar, kemudian mudah mereka praktekkan dalam kehidupan. Ini dalam masalah ibadah kita. Jadi arahkan ibadah itu menjadikan orang mudah untuk mengamalkan sesuatu, bukan semakin ragu-ragu dan sulit. Bicara masalah niat solat misalkan, ini bicara syarah tentang niat solat. Setelah belajar niat solat, setelah itu udah ragu-ragu kapan niatnya ini, udah Allahu Akbar kapan, Allah, semakin sulit dia. Allahu Akbar aja nggak akan selesai. Kenapa? Udah belajar niat kami. Jadi kalau dulu sebelum belajar niat Allahu Akbar tenang biasa aja. Udah belajar masalah niat, udah nggak tahu lagi nih sah atau tidak ya. Udah susah. Sampai ada yang bilang imamnya ketika tapi Allahu Akbar, setelah itu tunggu belum. Ulangi lagi. Ya, imamnya ragu-ragu entah masuk pas niatnya tadi atau enggak ya. Jadi gimana amalannya? Ya. Nah, begitu kata beliau. Jadi
Kemudian selanjutnya masalah pendidikan kita, masalah pendidikan agama kita adalah sedikit fokus kritikan beliau terhadap kita sendiri. Bina'ul afran 'alal akhlaq al-fadilah wa bina'ul mujtama' 'ala taqalid asy-syarifah ruknun rakin fi dinillah wa tarbiyah kazira'ah wa sina'ah amalun yahtaju ila juhdin tawil. Beliau cerita bahwa ketahuilah bahwa pendidikan akhlak terhadap masyarakat ini adalah rukun yang paling penting dalam ilmu pendidikan kita. Rukun yang paling penting dalam ilmu pendidikan kita, masalah akhlak. Kalau seandainya ada satu cabang ilmu yang kita ajarkan tanpa akhlak di situ, maka itu nggak ada hubungannya dengan agama kita. Agama kita mesti berhubungan dengan akhlak yang sangat mulia sekali. Nah, dalam hal inilah ini perlu kepada maka tarbiyah yang mengarah kepada akhlak, pendidikan yang mengarah kepada akhlak itu kata beliau kazira'ah wasina'ah, itu bagaikan pertanian, bagaikan bercocok tanam yang perlu kepada waktu yang lama sekali. Dalam masalah ini kami ingin tambahkan sendiri dari kami. Beliau sudah ceritakan bahwa masalah dilema pendidikan kita hari ini, pendidikan yang jauh daripada tujuan akhlak di belakang pendidikan itu. Ustaz ngajarin ilmu matematika, kimia, fisika, gimana kita ajarkan? Gak ada akhlak di situ, gak ada akhlak di situ, gak ada. Jadi itu semua sudah ada rumusnya, gak. Cara kita mengajarkan itu ada akhlaknya enggak? Saya ingin cerita sedikit masalah akhlak ini dalam ilmu pendidikan kita. Kita ingin bandingkan sedikit. Kita tahu bahwa generasi kita hari ini itu generasi yang masalah akhlak menjadi problem luar biasa. Tapi seproblem-problem akhlak di tempat kita itu enggak seperti di negara orang. Di negara orang lain ada yang bawa senjata tembak kawannya di rumah sekolah. Kita enggak ada. Yang bawa rencong aja enggak ada di rumah sekolah. Di tempat orang lain yang jadi anak-anak sekolah itu adalah mereka yang enggak punya ayah dan enggak punya ibu. Sampai 50% kadang atau berapa puluh persen di sekolah itu anak-anak yang enggak punya ayah, enggak punya ibu. Kita alhamdulillah enggak ada, jarang sekali yang seperti itu. Di tempat kita, kalau di tempat orang bahkan yang pergi ke sekolah itu anak-anak yang broken home atau single parent, yang punya ayah saja atau ibu saja, atau bahkan ada anak homo, anak keluarga homo, semuanya dia adalah ayah kedua orang tuanya adalah laki-laki semua. Dia anak pungutan, bayangkan itu. Di tempat orang kita nggak ada. Ada orang tuanya di sana. Kalau nggak ada orang tuanya lengkap, itu anak yatim yang harus disayangi. Secara keluarga kita miliki, alhamdulillah. Ya. Masalah akhlak di tempat kita dibandingkan di tempat orang, alhamdulillah tempat kita ya, masalah secara sosial lebih bagus. Tapi masalah runyam tempat kita apa? Ketika masalah akhlak dalam pendidikan ini nggak menjadi prioritas, karakter anak di sekolah nggak menjadi prioritas pendidikan kita, ini menjadi permasalahan. Di negara orang saya katakan ya, nggak semua negara, mungkin di Eropa, di Amerika, masalah sosial dan keluarga mereka rusak, amburadul, tapi diperbaiki di sekolah. Anak-anak yang mereka secara mental di keluarga mereka itu rusak, di sekolah itu diperbaiki. Jadi sekolah itu menjadi sumber solusi bagi masyarakat. Tapi di tempat kita tanya, apakah bapak guru, ibu guru, bapak guru, ibu guru dan bapak dosen merasa bertanggung jawab bahwa anak-anak itu harus diperbaiki karakter akhlak mereka di tempat sekolah atau tidak? Rata-rata guru akan menjawab masalah akhlak karakter anak kita itu rusak gara-gara keluarga mereka, bukan gara-gara kami yang menjadi guru.
Guru tidak merasa mereka tanggung jawab terhadap akhlak anak-anak kita di Nusantara ini yang rusak. Bukan masalah kami, apa juga masalah orang tua mereka dan sosial. Padahal kita tahu ada 3 sumber lingkungan pendidikan: sekolah, keluarga, kemudian adalah sosial. Jadi khusus untuk para guru ini, untuk para guru kami ingin ajak berpikir. Kalau seandainya kita ingin anak-anak kita akhlak mereka diperbaiki di rumah mereka, baik. Jadi orang tua mereka yang akan memperbaiki generasi kita ke depan, ya, akhlak mereka. Saya tanya, berapa banyak orang tua di tempat kita yang baik akhlaknya dan orang-orang pintar, lulusan sarjana? Atau lebih banyak orang yang bukan orang pintar, nggak paham, bahkan nggak lulus sekolah? Mana lebih banyak orang tua di tempat kita? Lebih banyak tidak tahu apa-apa. Lalu kita gantungkan akhlak itu, perbaikan akhlak anak kita itu pada orang tua mereka. Orang tua mereka aja nggak sempat pulang ke rumah. Ketika anaknya tidur baru pulang ke rumah. Kalau seandainya si anak ribut dengan orang tuanya, 1 hari ribut, bisa saja 5 hari nggak pulang ke rumah. Kemudian kita gantungkan perbaikan akhlak anak-anak kita itu kepada sosial masyarakat kita. Masyarakat itu terdiri dari siapa? Dari keluarga-keluarga orang awam tadi. Daripada keluarga orang awam tadi dan kemudian lingkungan yang tidak terkontrol. Maka sekarang mari pikir bersama-sama. Di manakah anak kita yang berada dalam lingkungan yang terkontrol? Hari ini mereka dicubit, dipukul misalkan, besok pasti balik ke tempat itu. Dan mereka berada di tempat itu 6 jam dalam 1 hari. Selama 6 hari. Dan mereka dalam lingkungan itu berada selama berapa? Pada masa-masa yang sangat produktif dalam hidup mereka, dalam hari mereka. Dari jam 8 sampai jam 2 atau jam 1, itu masa paling produktif untuk mengajarkan anak-anak. Di mana mereka berada? Di rumah mereka? Di rumah mereka pada saat itu? Atau di tempat nenek mereka sosial? Di masjid? Enggak. Di mana juga? Di sekolah. Kemudian di manakah anak-anak kita yang lingkungannya itu di situ orang-orang paling pintar dalam masyarakat? Para guru, bapak-bapak, ibu-ibu, para dosen adalah orang paling pintar di tempat kami. Sedangkan ayah saya enggak lulus sekolah sekalipun. Sedangkan bapak guru digaji banyak, kemudian diberikan uang tunjangan besar. Setelah itu untuk apa? Dites lagi yang terbaik jadi guru anak kami. Siapa yang tanggung jawab terhadap perbaikan akhlak? Yang digaji setiap hari, diberada dalam lingkungan khusus, orang pintar lagi, paling pintar sekecamatan, paling kurang paling pintar sekampung. Siapa mereka? Para guru. Dan anak-anak kami harus berada di tempat bapak ibu guru dari jam 8 sampai jam 1 setiap hari, kecuali hari Minggu. Hari Minggu pergi dengan ayah mereka, dari pagi sampai sore pergi kerja. Hanya hari itu saja. Pulang dari sekolah mereka sudah capek. Apa yang mau diajarkan lagi? Ini menjadi pertimbangan. Maka di sekolahlah kita menggantungkan perbaikan akhlak anak-anak kita dalam pendidikan. Ketika rusaknya akhlak generasi anak-anak kita hari ini, tandanya di sekolah, manajemen pendidikan, strategi pendidikan terhadap akhlak rusak, tidak ada. Begitu juga di kampus. Maaf cakap, rusak tidak ada. Tidak ada strategi perbaikan itu. Di negara orang, di rumah mereka runyam, ayah ibu mereka pemabuk. Gimana mau mengajarkan anak mereka? Kemudian di lingkungan mereka pornografi merajalela. Tapi
sekolah kemudian berpikir, kalau seandainya anak-anak mereka ini belajar dari dibiarkan begitu saja, negara mereka akan ambruk. Akhirnya apa? Sekolah yang mengambil kewajiban untuk mereka itu dilestarikan secara akhlak mereka, menjadi solusi. Maka di tempat kita, ketika sekolah akan mau jadi solusi pengajaran akhlak pada anak kita yang berkarakter, ya, maka insya Allah akan lebih mudah dibandingkan dengan di negara-negara lain dalam memperbaiki akhlak. Anak-anak kita di sini anak-anak punya agama semua. Di negara orang, ada orang Pakistan, ada orang Cina, ada orang Afrika, dari berbagai macam latar belakang. Satu sekolah dari Meksiko. Kalau di Amerika misalkan, ya, mungkin ada kawan kita yang baru pulang dari Amerika mengajar juga di sana, ya, tahu bagaimana runyam dan sulitnya mengajarkan anak-anak yang punya latar belakang berbeda-beda, agama berbeda-beda. Gimana cara ajarkan akhlak pada mereka? Rumit bukan main. Tetapi sekolah bekerja membuat strategi untuk itu. Ada riset yang dibuat bagaimana mengajarkan akhlak karakter yang baik terhadap mereka, sehingga mereka berhasil. Tempat kita kalau di Aceh semua Muslim, satu model. Kalau Aceh Kayu semua, Aceh PD semua. Kalau dari Aceh Utara semua, gaya ngomongnya sama, semua sama. Begitu mudahnya, tapi strategi nggak ada, dan tujuan untuk itu tidak dibuat. Saya ditanya langsung kepada bapak guru, bukan saya ada-adakan. Rata-rata guru yang saya tanya itu mengatakan bahwa bukan tanggung jawab mereka perbaikan akhlak. Siapa juga? Orang tua mereka. Orang tua mereka nyak-nyak yang jualan sayur di sana, yang mereka nggak lulus sekolah sekalipun, yang hari-hari mereka harus mencari penghidupan 50 sampai 100 ribu rupiah. Bapak ibu guru digaji khusus untuk selama dari jam pagi, waktu yang paling produktif, paling baik dalam pendidikan, berada di sekolah. Ajarkan metode itu, strategi itu. Yang menjadi permasalahan hari ini dibilang apa? Ustaz, dalam kurikulum itu tidak ada. Dalam kurikulum itu tidak ada. Bahkan maaf, di tingkat MSen, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, itu guru konseling saja nggak ada. Kalau nggak tahu apakah semua begitu ya. Kalau di dinas pendidikan mungkin ada guru konseling khusus, tapi di pendidikan agama nggak ada guru konseling, nggak ada psikolog di tempat pendidikan kita. Bayangkan itu. Kalau ada anak-anak yang bandel, batat dan sana sini, diserahkan untuk mengajarkannya pada guru fisika atau guru matematika. Ada yang bandel tuh guru matematika suruh. Itu dia. Kita tahulah kayak mana guru matematika itu. Ya. Cara meluruskan anak-anak yang bandel. Anak-anak yang bandel harus ada treatment khusus, pendekatan psikologi khusus, ada konseling khusus, memahami apa yang terjadi dengan masa belakang mereka, ada masalah apa dengan dia. Pendekatan seperti itu. Akhir-akhirnya apa? Kalau ada anak yang bandel, dikeluarkan, panggil orang tuanya disalahkan, kemudian nggak sanggup juga keluarkan. Bukankah ini tugas bapak-bapak di pendidikan, di sekolah ini? Cari 1000 cara. Kalau suruh cari 1000 cara sama orang tua mereka, mana tahu orang tua mereka? Nggak paham. Jadi apa yang mau Ustadz sampaikan, mau kita sampaikan bahwa masalah dilema besar pendidikan kita hari ini adalah pendidikan yang nggak mengarah kepada akhlak yang mulia. Muncul orang pintar, tetapi tidak komitmen tentang masalah nilai-nilai akhlak mulia. Pintar dia, profesor dia, doktor dia, tetapi tidak bermoral. Tidak bermoral di belakang itu. Banyak dia tahu ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, tapi tidak punya komitmen untuk melakukannya itu. Ya, komitmen terhadap nilai-nilai moral yang mulia. Maka hari ini maaf, ya, Kementerian Pendidikan juga membuat kurikulum yang berkarakter,
lihat referensinya kemana? Semua referensi barat. Kenapa? Kita belum punya latar belakang orang-orang yang punya pengalaman, guru-guru punya pengalaman, sekolah-sekolah berpengalaman dalam mendidik karakter yang bisa dipelajari oleh orang lain. Kenapa? Kita belum mulai lagi. Orang lain, akhlak itu bukan bagian daripada agama mereka. Tapi akhirnya mereka sadar bahwa pendidikan yang tidak berkarakter, tidak membentuk karakter baik seorang anak, itu akan menjadi runyam permasalahannya ke depan. Bahkan negara mereka bisa hancur gara-gara itu. Jadi kami ingin sadarkan kita, kewajiban para guru, kita di sekolah kita bisa buat strategi sendiri di setiap sekolah. Ya, perlu ada pelatihan kepada guru bagaimana mereka mengajarkan ilmu baik matematika, kimia, tapi itu dengan cara akhlak yang mulia, membangun karakter yang mulia pada anak. Bagaimana membuat kelas itu kelas anak-anak yang memiliki moral, disiplin terhadap moral yang mulia. Itu ada strateginya semua. Tugas para guru lah dalam hal ini untuk belajar dan untuk mengajarkan yang seperti itu. Nah, wa ahyanan andur ila hadaratil gharb fa ajiduha ala ma biya aqrab ila fitratillah min durubit takalluf wa tazwir allati numarisuha bil laili wan nahar. Di akhir daripada ini Syekh Al-Ghazali beliau sebutkan bahwa kalau kita lihat praktek cara hidup orang barat itu, ya, cara hidup dan praktek caranya, ya, itu kadang lebih dekat kepada nilai-nilai Islam daripada kita di tempat kita. Permasalahan dalam masalah kehidupan kita, transparansi, tanggung jawab, masalah bersih. Kenapa mereka muncul di bidang itu? Karena pendidikan mereka menitik beratkan pada nilai-nilai moral seperti ini. Di tempat kita, kalau ada profesor mau kita diskusi, kita bantah profesor, siap-siap nilai di ujian nanti ambruk. Betul tidak? Lihat itu di dunia pendidikan kita. Jangan sembarangan membantah dosen. Kalau nggak mau percaya, nggak mau terima apa kata-kata dosen, bahkan mungkin kita punya dalil yang lebih, hati-hati, itu akan dapat C nanti. Demi Allah, ada yang cerita pada saya, dia membantah profesor karena sesuai dengan ini, maka dia akan dapat nilai yang sangat mengerikan sekali. Setelah itu dia taubat dari mendiskusikan dosen. Bayangkan itu dunia pendidikan kita. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.